masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Jejak Teror Pendaki Gunung Perawan. Kisah ini bermula ketika 3 sahabat Asep, Budi, dan Danu memiliki rencana untuk mendaki Gunung Perawan. Ya, karena hanya gunung itu yang belum mereka taklukkan. Gunung itu tidak terlalu tinggi, tapi penuh dengan misteri. Mereka bertiga adalah anak mapala di sebuah kampus swasta. Jelas, mereka memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan soal mendaki gunung. Jangankan gunung beneran, gunung kembar pun mereka ahlinya. No. Jadi kan kita Sabtu mendaki Gunung Perawan. Gua sih ikut aja, berangkat, enggak ya enggak. Kalau gua agak ngeri sih, soalnya mitos di situ yang katanya angker ada kerajaan gaibnya. Sudah santai saja, kayak baru sekali aja ngalamin kejadian gaib di atas gunung. Asep pun berhasil meyakinkan kedua temannya bahwa semua akan baik-baik saja. Akhirnya mereka pun setuju untuk berangkat mendaki gunung itu di hari Sabtu. Pagi itu mereka sudah terlihat bersiap-siap. Perlengkapan semua sudah diperiksa. Akhirnya mereka segera menuju ke stasiun kereta api untuk menuju ke Gunung Perawan. Sesampainya mereka di kaki gunung, mereka bertemu dengan kuncen Gunung Perawan tersebut. Ingat, jangan takabur. Jangan buang sampah sembarangan. Iya Mbah, akan selalu kami ingat pesan dari Mbah. Akhirnya dimulailah pendakian itu. Jalanan terjal, semak berduri, bahkan lereng yang curam pun harus mereka lalui. Terkadang mereka juga terlihat beristirahat sambil menikmati indahnya pemandangan dari atas gunung. Sambil melepas lelah, mereka pun bersenda gurau. Lama amat lo ini jalannya, Lutut gua ngilu, bro. Ngocok aja sih kerjaan lo. Pantes, sabun di rumah habis terus. Sungguh pendakian yang panjang. Tak terasa hari sudah menjelang malam. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan tenda. Gua kencing dulu ya. Kalian berdua diriin tenda tuh sana, sama buat mie instan dan kopi. Awas, permisi dulu. Alah, permisi segala, kayak apa aja. Ntar biji lo gede kena sentil setan baru tau rasa lo. Alah, ya kalau ada setannya sekalian aja gua kencingin kepalanya. Mereka tidak menyadari bahwa di balik pohon beringin besar itu ada sosok kakek-kakek dan wanita yang sedang memperhatikan mereka bertiga. Jadi kamu mau yang mana, Cuk? Yang mau kamu jadikan suamimu? Sang cucu menunjuk ke arah Asep dengan alasan
Asep yang paling takabur dan paling ganteng juga sih pastinya di antara mereka bertiga. Naas, Asep malah berniat kencing di belakang pohon beringin itu. Begitu dia selesai kencing, tiba-tiba dia melihat sebuah rumah. Di depan rumah itu berdiri seorang kakek-kakek dan seorang gadis cantik jelita. Siapa kalian? Kamu tidak perlu takut. Saya ingin kamu menikah dengan cucu saya. Karena terpesona oleh kecantikan wanita itu, Asep tidak sadar kalau dia sudah masuk ke alam gaib. Dia lupa kalau dia sedang bersama dua temannya. Mau sih Mbah kalau sama cucu Mbah. Lelaki manapun pasti mau sama cucunya Mbah. Bagus. Sekarang kamu istirahat dulu. Besok kita adakan pesta pernikahan kalian. Di alam nyata, Budi dan Danu kebingungan karena Asep nggak balik-balik semenjak pamit buat kencing. Gila, kencingnya Asep 5 liter kali ya, nggak selesai-selesai. Waduh, perasaan gua nggak enak nih. Yuk kita cek. Mereka pun segera mencari Asep. Tapi setelah dilakukan pencarian kesana kesini, mereka tidak menemukan Asep juga. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun gunung dan meminta bantuan kepada kuncen gunung tersebut. Setelah sampai di rumah kuncen, mereka pun menceritakan kejadian yang menimpa Asep. Anak itu memang sompral. Dia kena teguran. Coba nanti saya terawang dulu. Terus kami harus bagaimana, Mbah? Iya, minta bantuan lah. Saya sudah nggak kuat kalau buat naik ke atas sana. Akhirnya Budi dan Danu melaporkan soal hilangnya Asep di gunung itu ke masyarakat terdekat. Tim SAR dibantu warga akhirnya mulai terjun ke lokasi pencarian hilangnya Asep. Walaupun anjing pelacak sudah diturunkan, tetap saja usaha mereka nihil. Akhirnya mereka memutuskan untuk menemui kuncen gunung tersebut. Kuncen itu kemudian melakukan ritual pemanggilan arwah dan berkomunikasi. Roh sejati, ojo turu pamerangan, ojo turu palsungan, turu ing panggon budak pemulik jubah. Setelah selesai melakukan ritual, kuncen itu pun berkata, "Kalian cari di bawah pohon pete tepat siang hari nanti." Ya, kuncen itu memberi patokan kepada tim pencari. Dan benar saja, di bawah pohon pete terlihat Asep sedang tertawa-tertawa sendiri sambil nyemilin pete. Tim SAR dibantu dengan warga akhirnya segera mengevakuasi Asep dari gunung itu. Mereka pun kembali membawa Asep ke rumah kuncen karena mereka kebingungan. Asep terus meracau dan tertawa-tertawa sendiri. Sudah, nggak apa-apa. Yang penting dia selamat. Saya nggak bisa menyelamatkan jiwanya karena jiwanya tertawan di sana. Jadi gimana Mbah solusinya? Solusinya ya gampang. Bawa saja ke rumah sakit jiwa. Sungguh nasib yang tragis.
Cuma gara-gara sompral dan takabur di atas gunung itu, Asep harus mengakhiri sisa hidupnya di rumah sakit jiwa. Pesan saya untuk kalian yang sering naik gunung, jagalah sikap dan tingkah laku kalian, karena kita tidak tahu kalau ada yang sedang memperhatikan kita di sana. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.